itu tidak hanya suatu yang abstrak, tapi harus bagaimana anak-anak itu didekatkan, diinteraksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya anak ini tahu ada busway. Nah, busway itu kita sedang belajar bidang datar. Kita jelaskan bidang datar apa aja dengan busway. Itu kan aktivitas ya, busway yang di sana memuat bidang geometri. Jadi mereka suruh memantau bagaimana bidang-bidang tersebut. Kemudian bagaimana melakukan misalnya kegiatan data yang terbanyak, modusnya, rata-rata itu kan bisa melakukan aktivitas ya. Misalnya anak suruh mengambil data sekitar misalnya data anak rumah, kesukaan dan sebagainya, kemudian kita lihat mana terbanyak, mana ratanya kan sebagai data-data tersebut, dan itu adalah kegiatan aktivitas untuk mengambil data, pengambilan data dan sebagainya ya. Nah, intinya ada interaksi dengan lingkungannya dalam belajar matematika sebagai aktivitas. Interaksi dengan lingkungan dapat mengaktifkan siswa dalam pelajaran. Seperti tadi kan, kalau kita mengambil data, anak ada aktivitas belajar, dia aktif, itu tidak hanya duduk diam saja, tapi dia bergerak, mencari data ke teman-temannya, memantau dan sebagainya. Ya, mengupas itu kan tidak hanya diam, jadi dituntut untuk aktivitas dan pelajaran juga. Dunia nyata dalam belajar matematika digunakan untuk membangun matematika dan sebagai tempat untuk mengaplikasikan matematika. Ya, matematika ini tidak diberikan dalam bentuk jadi, tapi matematika sebagai nanti misalnya dalam model pelajaran realistik matematika education, anak-anak itu kita dampingi dengan perga atau media, mereka beraktivitas bagaimana misalnya aktivitas mencurah bilangan bulan ya, tidak harus tiba-tiba ditambah 3 berapa sih, tapi anak-anak dilatih dengan aktivitas menggunakan papan permainan atau botol-botol bekas ya yang berbeda warna, negatif itu misalnya warna merah atau sedang atau apa, pokoknya kita punya aturan negatif itu warna merah, positif itu warna putih. Kalau ketemu merah dengan putih maka dia normal. Jadi negatif 2 ditambah 1, ambil 2 warna merah, sedotan 1 warna putih. Mana yang bisa dinormalkan? Sisanya mana? Nah, sisanya kalau dia negatif itu warna merah, ada berapa banyak? Oh, berarti ada 1. Oh, berarti itu sisanya jadi negatif 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Nah, itu anak itu beraktivitas gitu loh. Beraktivitas bagaimana dia menyusun suatu alat peraga media. Di sini adalah sedotan yang punya aturan negatif mana, positif mana, dia memanipulatif ya, menyusunnya, ternyata itulah yang sisanya yang ada. Nah, termasuk misalnya kita berjalan, kalau negatif 2 tambah 1, oh mundur 2 langkah ke belakang, terus maju 1 langkah gitu kan, maju mundur. Oh, ternyata kita ada di titik negatif 1. Oh, berarti kan itu juga beraktivitas ya. Nah, itu misalnya. Kemudian bagaimana membuktikan persamaan luas permukaan prisma, permukaan prisma segitiga, limas atau kubus, itu kan kita lakukan aktivitas. Kita hadirkan benda-benda real ya, coklat yang bentuknya prisma segitiga atau benda-benda bentuknya kubus. Lalu kemudian kita buka, lalu mereka anak kita suruh apa sih terdapat di dalam kotak itu, bidang-bidang datar apa saja, terus dari datar apa saja bangun itu. Lalu dari setiap bidang datar itu luas permukaannya, rumusnya. Dan demikian kalau ditotalkan bagaimana luas permukaan secara keseluruhan dari permukaan bidang tersebut. Nah, itu kan beraktivitas menganalisis, melihat benda-benda datar, lalu kita
cek kalau digabungkan jadi bagaimana permukaannya. Nah, itu aktivitas. Jadi tidak hanya sekedar anak itu hafal rumus ya. Rumus permukaan belum adalah berapa bidang ini saya juga lupa kalau di apa dihafalkan ya. Tetapi kalau kita waktu itu ingat saat belajar itu seperti itu yang kan dulu kemudian bingung dari itu dan kubus itu ada berapa banyak yang sisi perseginya ada 6 kali sisi persegi sedangkan sisi persegi A kali A berarti 6 kali A kali A 6 A kuadrat berarti luas permukaan dari kubus adalah 6A kuadrat. Nah itu saya lebih mudah begitu kan. Nah anak kita itu kalau dibaca hafal rumus hafal rumus lupa cepat lupa besok dikasih dia ya biasanya juga lupa atau sorenya juga lupa. Nah itu bedanya belajar meaningful dengan meaningful ya. Kalau meaningful belajarnya bermakna itu mau nanti sampai tua sampai kapanpun ditanya lagi dengan waktu yang berbeda itu bisa dijelaskan kembali dengan kalimatnya sendiri. Itu namanya pembelajaran meaningful. Tolong ingat ya, tolong catat. Pembelajaran meaningful learning, pembelajaran bermakna. Si anak itu, saya minum dulu ya. Aduh. Jadi, tadi nggak ada lagi ya. Saya minum dulu ya. Meaningful, kalau hasil meaningful itu besok kapanpun nanti ditanya oleh orang lain waktunya dengan waktu yang berbeda dia bisa mampu menjelaskan kembali itu. Beda yang tidak meaningful, tidak bermakna, sudah cepat lupa. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu belajarnya meaningful? Ya tadi lakukan matematika itu beraktivitas, lakukan kegiatan pembelajaran anak-anak diberikan aktivitas belajar ya membuktikan mengukur bagian dengan didampingi oleh bahan ajar itu diantaranya ada dengan LKPD ya dengan LKPD ini adalah matematika sebagai aktivitas. Matematika sebagai ilmu deduktif. Nah ini ya beberapa hal yang kalian harus ketahui ya. Tadi matematika sebagai ilmu deduktif bahwa proses pembelajaran ini bersifat deduktif dan matematika ini menerima generalisasi berdasarkan hanya sekedar pengamatan seperti di biologi di IPA ya mungkin tidak sekedar oh ini fisika misalnya di rel kereta api semakin panas suhunya semakin memuai. Oh semakin tinggi suhunya semakin memuai. Berarti bisa disimpulkan semakin tinggi suhu maka besi yang ada di rel kereta api semakin memuai gitu kan. Karena berdasarkan pengamatan tadi dari contoh-contoh di kesimpulan atau induktif yang saya ingat itu di awal pertemuan. Tetapi kalau di matematika itu lebih ke deduktif, tidak hanya sekedar lihat-lihat saja ya contoh-contoh kelas tadi itu harus diangkat disimpulkan melalui kegiatan deduktif tidak hanya dari khusus ke umum tapi dari umum ke khusus. Nah kalau mungkin ilmu fisika dan biologi masih ya pengamatan dan percobaan. Nah ini contoh ya misalnya pembuktian dalam matematika kita punya teorema ya bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap dan himpunan A digabung himpunan B itu sama dengan himpunan B digabung himpunan A. Untuk pembuktian yang pertama ini tidak sekedar hanya kita ambil ya bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau kita gabung-gabung ternyata benar loh hasilnya bilangan genap itu kan itu gak cukup pembuktian itu matematik
Mungkin kalau di mata pelajaran lain fisika biologi tadi ya, contoh bilangan memuai, tinggi memuai, kemudian apa namanya, bilangan mamalia, binatang mamalia. Binatang mamalia ciri-cirinya adalah menyusui, melahirkan, bertaring ya, contohnya. Karena dilihat dari pengamatan memang binatang seperti itulah yang disebut mamalia. Nah, itu nggak cukup. Nah, oleh karenanya gimana caranya ya dalam matematika induktif. Ini contohnya ya. Coba kalian perhatikan dulu. Saya nggak menjelaskan, tapi nanti saya minta penjelasan dari kalian setelah mengamati ini ya. Jumlah dua buah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Coba pahami di depan. Silahkan. Biar kaliannya nggak ngantuk. Ya, coba. Gimana tuh kok bisa ya dua buah bilangan dengan bilangan genap? Nah, ini adalah pembuktian secara umum. Deduktif dari umum ke khusus ya, dan ini mungkin nanti kalian akan temukan di mata kuliah struktur aljabar ya. Coba silakan diperhatikan. Silakan dipahami dulu ya. Dari mana? Jumlah kalau genap itu bisa dibagi dua, Ibu. Itu bisa menghasilkan angka. Kalau yang ganjil itu kalau dibagi dua itu menghasilkannya pecahan, Ibu. Bahwa dia bisa dibagi dua itu dari mananya Anda mendapatkan? Lihatnya dari mana? Ibu Zulfa izin mau jawab juga boleh? Itu satu dulu, Neng, yang satu dulu. Gimana, Neng? Yang pertama. Kepala. Ya, Ibu. Gitu ya. Kok dia bisa habis dibagi dua itu karena apa? Jadinya di situ ada apa? Di situ ada apa itu? Karena kalau menurut saya tuh bilangan aslinya tuh merupakan kelipatan dari dua tuh, habis dibagi dua. Iya. Kan ada kelipatan duanya dicirikan di
ya, itu yang mau saya dengar dari Anda ya, sebenarnya. Maaf Ibu, Saya nggak ngerti ya, ya. Saya Ibu. bingung dari kalian itu makanya jadi guru itu pura-pura bodoh, pura-pura ngerti. Kenapa ini? Kok bisa begini? Gimana itu? Bukan berarti guru si ibu kita tanya bakal bilang ini agak nggak ngerti, mas perlu ditanyain itu salah. Dan kalau ada itu karena dosen berarti dia bego, bukan berarti dia nggak ngerti, malah ingin memberikan tempat kepada anak-anak atau ingin kritis ya, kritiknya muncul alasan-alasan itu apa ini bisa ini itu apa itu yang bilang dan mengapa itu habis bagi dua gitu kan, itu pertanyaan yang memang harus kamu mengerti. Apa saya kasih contoh ini sebagai soal juga ya, questioning ya untuk di matematik itu. Bukan saya menyalahkan Anda, tidak, cuma saya menanyakan ini adalah menjelaskan bahwa kita tuh sebagai guru tuh nanti harus banyak saya pernah sampai questioning, bertanya mengatakan kesalahan ada masalah. Makanya saya sering, apa nak kok begini nak, bagaimana ini, bukan berarti saya nggak tahu jawabannya ya, itu. Ya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tinggal belajar sendiri ya, nanti yang lainnya kalau yang masih off kamera ini, saya tuh paling suka nunjuk-nunjuk orang tuh yang off kamera ya. Jadi kalau kamu nunjuk saya untuk kamu on kamera, kalau yang off kamera ya itu kesempatan pulang untuk saya tidak bisa ya. Ya Ibu, maaf tidak bisa open kamera, ini nggak tahu, nggak bisa di-klik. Ya Ibu. Sekali masih off kamera, dilihat nanti saya akan mencari materi lain untuk kalian buktikan. Pas ini saya cari sendiri buktinya ya, walaupun kalian belum mata kuliah ini, nah ini cari sendiri ya untuk minggu depan ya. A gabung B, ini gabung ya. Himpunan A gabung himpunan B itu sama dengan B gabung himpunan A. Kok bisa ya? Bagaimana membuktikannya secara deduktif? Ini tolong minggu depan slide tugas video awal ya. Nah itu ini kalau yang jumlah habis 2 bilangan gaji ada, nah sudah tadi ya. Kemudian ada juga tadi matematika sebagai ilmu dari, ada juga matematika sebagai ilmu survei ya, bahwa matematika sama ini sering terkait, terkaitnya ada, lalu ini dalam matematika itu mulai dari unsur yang tidak definisi, kemudian masuk ke unsur definisi, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya kepada teorema atau dalil. Karena matematika ini tersusun hierarki ada jelas dari yang paling kecil yaitu yang terdefinisi, definisi, aksioma atau postulat, dan akhirnya kepada teorema. Nah, aksioma atau dalil bisa dibahas, tapi kalau aksioma ya, itu tidak bisa dibahas. Nah, saya mau tanya, apa saja matematikanya sekarang? Boleh jawab Ibu? Untuk matematikanya ada kalkulus, ada geometri, aljabar linear, dan matematika diskrit. Coba kalau cari buku geometri, aljabar linear atau teorema diskrit, mana yang ada definisi, mana yang terdefinisi, mana aksioma atau postulat, mana itu yang sebagai teorema. Ya. Kalau kalian punya bukunya, pasti aljabar linear
soal pelan itu mencari ya, berburu buku. Nah, silakan kalian cari sumber-sumber buku di mana. Kalau saya belum mempelajari itu ya, saya nggak perlu kalian harus sampai ke sana ya membuktikan, tapi kalian harus menemukan di situ di satu ya, di dalam itu ada yang namanya aksioma, postulat, terdefinisi, tidak terdefinisi. Coba cari di materi apapun yang sedang kalian kontrak ya. Untuk itu untuk minggu depan juga dia ada 2. Tadi himpunan B dengan B, himpunan A, dan yang kedua cari di berbagai mata kuliah kalian mampu dari berbagai buku yang ada. Contoh-contoh masih yang tidak terdefinisi aksioma postulat. Nah, kalau aksioma postulat atau teorema itu bedanya apa? Ibu itu kalau aksioma itu apakah bisa dibuktikan? Nah, apakah teorema yang bisa dibuktikan? Teorema itu dibuktikan berdasarkan saja. Itu coba cari ya di buku matematika yang kalian sedang mampu mata kuliahnya. Enggak kan cari di buku manapun, di buku perpustakaan atau pinjam dari kelas, atau bisa kalau kalian punya rezeki bisa beli misalnya aljabar linear, geometrinya ya, maka silakan ya, silakan mencari. Ini mungkin saya menjadi pembanding ya, misalnya contoh unsur yang tidak definisi, misalnya titik, lengkungan, dan bidang. Ini tidak terdefinisi ya, titik, lengkungan, bidang. Nah, kalau unsur yang terdefinisi itu ada lengkungan, ya, lengkungan tertutup, kalau ada lengkungan saja. Nah, lengkungan tertutup itu definisi. Misalnya, lengkungan yang titik berangkat dan titik berhentinya sama dan saling memotong. Segi lengkungan tertutup sederhana yang merupakan gabungan dari 3 buah ruas garis. Kalau sudut gabungan 2 sinar yang titik pangkalnya sama, yang tidak terletak pada satu garis lurus. Nah, ini baru definisi. Kalau yang titik, lengkung, dan bidang itu tidak terdefinisi, tidak bisa didefinisikan. Tapi kalau unsur-unsur tadi lengkungan tertutup, segitiga, sudut itu bisa terdefinisi. Lalu ada juga aksioma yang postulat itu tidak bisa dibuktikan memang. Contohnya aksioma misalnya melalui sebuah titik yang tidak terletak pada sebuah garis hanya dapat ditarik sebuah garis lurus yang sejajar dengan garis itu. Ya, itu contoh postulat atau aksioma. Jadi melalui sebuah titik yang tidak terletak pada sebuah garis, jadi di luar garis, hanya dapat ditarik sebuah garis lurus yang sejajar dengan garis itu. Jadi kalau ada titik di luar garis, nah dari titik itu, melalui titik itu bisa dibuat sebuah garis lagi yang sejajar dengan garis yang tadi, ya. Jadi ada 2 buah garis, yang tadinya titik di luar garis, dari titik itu bisa dibuat sebuah garis sehingga ada 2 buah garis yang sejajar. Itu aksioma atau postulat dan tidak harus dibuktikan juga. Kemudian ada juga melalui sebuah titik sembarang ke sebuah titik sembarang lainnya dapat ditarik sebuah garis lurus. Jadi ada sebuah titik sembarang, sebuah titik sembarang lainnya itu dapat dibuat sebuah garis. Jadi ada titik, ada titik. Nah, dari 2 buah titik ini, manapun tempatnya, mau tidak sejajar atau bagaimana namanya, itu dapat dibuat sebuah garis. Ya, itu contoh aksioma ya yang tidak harus dibuktikan. Nah, kalau contoh aksioma, contoh postulat tadi, maaf. Contoh aksioma ini hanya benda-benda yang sama dengan benda lain, satu sama lain itu sama. Jika ditambahkan pada yang sama, maka hasilnya akan sama. Keseluruhan lebih besar dari bagiannya. Itu aksioma, itu perlu harus dibuktikan juga. Nah, kemudian ada teori-teori atau dalil yang dapat dibuktikan. Contoh, jumlah bilangan ganjil yang tadi ya, jumlah bilangan ganjil adalah bilangan genap. Jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap.
Untuk himpunan A yang tadi A gabung B sama dengan B gabung A. Nah, irisannya juga sama. A irisan B itu sama dengan B irisan A. Ya, ini. Jumlah sudut-sudut sebuah segitiga itu besarnya 180 derajat. Nah, ini semua adalah teorema ya yang harus dibuktikan, yang dapat dibuktikan. Nah, jadi nanti minggu depan kalian cari lagi yang lain di mata kuliah yang tadi kan aku silakan kalian cari unsur-unsur apa yang tidak terdefinisi, definisi, aksioma atau postulat, dan teorema. Ya, contohnya satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, konsep dan selain itu, hakikat matematik lain selain matematika adalah ilmu deduktif, matematika ilmu terstruktur. Nah, ternyata matematika itu satu sama lain saling terkait kan. Nah, itu mengapa? Karena di sini dalam matematika itu saling terkait karena misalnya untuk memahami tentang pembagian seseorang itu, maka dia harus terlebih dahulu memahami penjumlahan dan perkalian, karena perkalian itu kan penjumlahan berulang ya. Karena itu semua saling terkait lah ya. Kemudian untuk memahami persamaan, maka perlu kita kuasai ada bilangan, operasi tambah, perkalian, bagi, kalimat matematika. Jadi satu sama lain dalam matematika itu saling terkait ya. Nah, kemudian ada juga hakikat matematik yang lain adalah matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu ya, di mana matematika itu sebagai sumber dari ilmu yang lain. Misalnya contoh teori-teori dari cabang ilmu fisika dan kimia ya, ada juga di sini temukan melalui konsep kalkulus kan. Jadi teori-teori atau cabang-cabang dari fisika dan kimia modern itu ditemukan melalui konsep kalkulus atau persamaan diferensial. Kemudian yaitu persamaan diferensialnya. Lalu ada teori Mendel dari biologi, ini ditemukan melalui konsep probabilitas gitu ya. Kecepatan itu kan memang turunan dari persamaan diferensial ya. Dalam ilmu kalkulus ada integral, turunan dan sebagainya. Itu kan dibantu oleh konsep matematika. Jadi memang matematika itu ratunya ilmu ya, itu. Matematika adalah ratunya ilmu. Itu ya untuk pertemuan kedua ini terkait dengan hakikat matematika. Tolong ini digali kembali ya apa yang sudah saya sampaikan. Bila perlu kalian bisa mencari-cari sumber untuk tadi ya dari sekarang, sehingga nanti minggu depan pas saya tanya di kelas itu hari Kamis kan kita sudah mulai puasa ya. Jam 10 ya Neng, jam 10 ya. Jam 10 ya, berarti kita buat ini apa namanya, mungkin lebih dipercepat kali ya